Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mustika Umairah dengan NIM J1A120192. Saya dari kelas reguler C Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang promosi dalam pengembangan program pemasaran sosial. Promosi dalam pengembangan program pemasaran sosial. Apa itu promosi? Promosi merupakan usaha yang dilakukan organisasi untuk menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan pasar terhadap seseorang tentang produk dari organisasi tersebut. Yang mana perusahaan di sini berusaha untuk memengaruhi perasaan, kepercayaan, dan perilaku target agar tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Ada 5 bauran promosi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada pemasaran langsung, yang ketiga ada personal selling, yang keempat ada promosi penjualan, dan yang terakhir ada hubungan masyarakat dan publisitas. Periklanan adalah salah satu teknik dalam promosi yang bertujuan untuk mempromosikan produk, baik barang atau jasa, kepada orang lain yang didasari pada informasi keunggulan dan keuntungan suatu produk, yang mana perusahaan yang mensponsorinya di sini harus membayar sejumlah tertentu. Yang kedua ada promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan bentuk lain komunikasi pemasaran yang dilakukan dalam jangka pendek. Yang ketiga ada personal selling. Personal selling ialah komunikasi langsung antara komunikator dan komunikan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pengguna dan membentuk pemahaman target. Contoh dalam pemasaran sosial untuk personal selling misalnya yaitu dalam mengajak masyarakat dalam penggunaan sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga ada hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat dan publisitas adalah upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang ditujukan langsung kepada konsumen individual. Advertising atau iklan merupakan bentuk komunikasi pemasaran non-personal di mana perusahaan yang mensponsorinya harus membayar sejumlah tertentu seperti sales promotion dan public relation. Direct marketing, ada 2 strategi dalam direct marketing yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pushing strategi, yang mana pushing strategi ini biasanya menggunakan cara pemberian intensif seperti diskon dan materi-materi promosi untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua ada pulling strategi. Pulling strategi ini adalah strategi di mana produsen berusaha menciptakan produk awareness sehingga konsumen akan mencari produk tersebut ke retailer. Metode menetapkan biaya promosi. Metode menetapkan biaya promosi ada 4. Yang pertama yaitu affordable method, yang kedua ada percentage of sales method, yang ketiga ada competitive parity method, dan yang terakhir ada objective and task method. Affordable method merupakan metode yang mana perusahaan menetapkan biaya-biaya yang timbul, kemudian baru memperkirakan berapa biaya promosi yang perlu dikeluarkan. Yang kedua ada percentage of sales method, di mana biaya promosi yang ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari penjualan atau estimasi penjualan. Yang ketiga ada competitive parity method, yang mana biaya promosi ditetapkan atas dasar biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh industri. Dan yang terakhir ada objective and task method, adalah metode yang mana perusahaan terlebih dahulu menentukan tujuan promosi, kemudian menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, baru kemudian menentukan biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan itu. Faktor pertimbangan anggaran dalam promosi. Yang pertama ada tahapan produk dalam PLC, yang kedua ada market share, yang ketiga ada cluster, keempat ada frekuensi, dan terakhir ada produk diferensiasi. Istilah dalam pemasaran yaitu advertising atau iklan, selective demand advertising, internet advertising, informative advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, dan sponsorship. Promosi melalui komunikasi massa. Yang pertama ada keputusan komunikasi massa dan pelaksanaan, yang kedua ada proses komunikasi selektif, dan yang terakhir ada komunikasi publik.
Promosi melalui komunikasi personal atau personal selling adalah komunikasi langsung antara komunikator dan komunikan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pengguna dan membentuk pemahaman target terhadap produk sehingga mereka kemudian mencoba. Terima kasih.